us up, Ray! Pull us up, Ray! Jesus! Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman dari Bang Didi Junaidi dari Bengkulu, sebuah perangkat audio dan video untuk merek dan model belum diketahui, paketnya belum sempat kita bongkar. Terima kasih Bang Didi atas kiriman perangkatnya. Paketnya tiba di tempat saya dengan selamat. Bobotnya sangat berat. Penasaran, kita langsung saja bongkar paketnya. Dari keterangan kurir, berat paket hingga 27 kg. Ya, terlihat ada dua barang dengan kemasan terpisah. Ya, ini adalah perangkat audio video merek Sony model HCD strip GN1100D, merupakan DVD dan audio tape player serta AM/FM stereo receiver. Perangkat ini dibuat sekitar tahun 2007. Disertakan satu buah speaker sebagai contoh salah satu speaker bawaan perangkat. Ini adalah speaker bagian belakang atau surround. Kelengkapan panel depan perangkat sebagai berikut. Keterangan ini kita ambil dari manual servis perangkat Sony HCD GN1100D. Bagi Anda yang membutuhkannya bisa dicari melalui pencarian manualslips.com. Berikut saya tampilkan beberapa fungsi singkat pada panel depan perangkat. Kelengkapan panel belakang perangkat sebagai berikut. Kita lihat kondisi mekanik tape A dan B. Dalam hal ini, mekanik tape menggunakan sistem logic control, tombol fungsi dikendalikan oleh microcontrol. Kondisi head dan pinch roller deck A sangat kotor. Komponen masih lengkap. Head tape menggunakan auto reverse. Deck B memiliki dua fungsi, yaitu playback dan record. Sama halnya dengan deck A, kondisi deck B sangat kotor. Head dengan sistem auto reverse, dilengkapi dengan head hapus magnetik untuk fungsi rekaman audio.
Baik, selanjutnya coba hidupkan perangkatnya menggunakan speaker surround bawaan. Hubungkan speaker ke terminal speaker front, kanan ataupun kiri. Kabel AC input utama sudah terhubung dengan sumber listrik, perangkat menyala dengan status standby. Saklar fungsi power aktif, perangkat aktif pada mode DPD player. Saklar fungsi dengan kondisi error harus beberapa kali menekan tombol untuk mengaktifkan salah satu fungsi. Coba ke fungsi input tab player. Ya, mayoritas saklar fungsi panel depan error tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Mekanik tab deck A masih berjalan normal, hanya suara mendem, kemungkinan head kotor, dan fungsi equalizer tidak bisa dirubah karena saklar error. Coba fungsi mekanik tab deck B. Fungsi radio penerima FM masih berfungsi, hanya saklar operasinya yang mengalami masalah. Coba fungsi DPD player input. Disk tray tidak bisa terbuka, saklar fungsi DPD tidak bekerja. Terdengar suara motor berputar tanpa beban. Fungsi DPD player tidak bekerja. Matikan perangkatnya, kita bongkar casing, dan selanjutnya lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Skrup pengencang casing bervariasi, baik bentuk ataupun ukuran. Kita harus mengingat posisi masing-masing skrup tersebut. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel ini agar terus berkembang. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Cover perangkat sudah terbuka, terlihat bagian lapisan bawah PCB utama. Sony HCD strip GN 1100D, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Perangkat ini bobot totalnya sekitar 27 kg. Komponen dengan bobot terbesar adalah trafo power supply. Terdapat dua buah kipas pendingin komponen power amplifier dengan maksud membuat hembusan angin masuk dan keluar secara cepat dan seimbang. Terdapat beberapa modul PCB sesuai dengan diagram blok dan fitur yang terdapat pada perangkat ini. Terlihat mekanik tab dengan sistem logic control, karet sabuk masih terpasang dengan baik. Mekanik DPD player dengan kondisi karet sabuk penggerak puli dan gear pintu disk putus, sebagian karet menempel pada puli. Ada satu buah kapasitor elektrolit
dengan kondisi kembung pada bagian atas, terletak di bagian PCB utama. Ini adalah tuner radio penerima AM/FM terhubung langsung dengan soket antena input pada panel belakang perangkat. Interface terhubung dengan kabel fleksi ke PCB utama. Ada beberapa komponen SMD berupa chipset yang terpasang pada lapisan bawah PCB utama. Lepas terlebih dahulu disk drive mekanik DVD playernya sebelum melepas modul rangkaian lainnya. Agar disk drive DVD player bisa lepas, pintu disk drive pada panel depan harus dicabut. Putar berlawanan arah jarum jam gear penggerak tray disk untuk membuka pintu disk drive. Mekanik DVD player sudah terlepas, terlihat ada beberapa modul PCB yang dipasang pada bagian bawah disk drive. Kondisi karet sabuk dari motor ke puli penggerak tray disk putus. Ini adalah motor penggerak piringan pilihan disk, di mana mekanik DVD player ini dapat memuat 3 buah disk sekaligus. Terlihat sisa karet sabuk pada puli motor dengan kondisi sudah melepuh dan lengket pada parit puli. Lepaskan piringan tray disk untuk melihat kondisi gear penggeraknya. Penggerak piringan tray disk dengan konfigurasi seperti ini. Karet sabuk dihubungkan melalui roda puli warna hitam, kemudian menggerakkan gear ke piringan disk. Bersihkan sisa karet sabuk yang menempel dan lengket pada puli motor dan puli roda dengan menggunakan cairan alkohol. Pasang karet sabuk ukuran nomor 14 pada motor penggerak pintu disk. Sedangkan untuk motor penggerak piringan tray disk menggunakan karet sabuk ukuran nomor 12. Pasang kembali tray disk dan perkuat dengan 1 buah skrup di bagian tengah. Mekanik DVD player sudah kita perbaiki, sepertinya tidak ada masalah dengan komponen pada modul rangkaian MPEG, optik, dan driver. Jika saat uji coba nanti terdapat masalah dan sulit mencari komponen pengganti, terpaksa kita lakukan modifikasi. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan pada modul rangkaian utama dan saklar fungsi serta mekanik tape pada panel depan. PCB harus kita lepas dari plat panel belakang dan plat bagian bawah. Terlihat ada 1 kapasitor elektrolit dengan kondisi fisik kembung, tepat berada pada bagian rangkaian IC utama.
soket output speaker sejumlah 6 buah untuk masing-masing fungsi speaker. Perangkat ini dirancang untuk home theater 5.1. Harus menggunakan soket bawaan untuk menghubungkannya. Daya dan karakter suara pada masing-masing output speaker berbeda. Efek suara menggunakan Dolby Digital Pro Logic 2, harus menggunakan media input asli agar berfungsi optimal. Panel belakang sudah terlepas, ada beberapa modul rangkaian terpasang termasuk kipas pendingin. Untuk melepas panel depan, lepaskan skru pengencang sejumlah 6 buah pada plat casing bagian bawah. Panel depan sudah terlepas. Terdapat modul rangkaian saklar fungsi, display, mechanic tape, dan modul rangkaian input mikrofon. Mechanic tape sejumlah 2 dek dengan kondisi masih utuh. Karet sabuk masih terpasang dengan baik. Pada bagian atas panel depan terdapat PCB saklar fungsi DVD player. Lepaskan skru pengencang sejumlah 2 buah. Komponen utama saklar fungsi dan display adalah IC 900 dengan kode IC MB940M407PF-G-150E1. Display menggunakan VFD atau Vacuum Fluorescent Display dengan sejumlah 70 pin. Ini adalah PCB saklar fungsi atau key control dengan saklar taktil 2 pin sejumlah 29 buah. Knob ini adalah master volume dan dial operasi yang tergabung dalam satu buah PCB jog. Fungsi dial operasi terhubung dengan satu buah gear yang digerakkan oleh knob berbentuk ring di bagian luar knob master volume. Ya, inilah papan rangkaian jog. Komponen utama menggunakan 2 buah rotary encoder. Berikutnya kita lepas PCB modul CD switch. Modul ini terletak pada bagian atas frame panel depan. PCB CD switch terdiri dari 5 buah saklar taktil dengan kondisi lapisan atas PCB tertutupi oleh debu. Ketinggian saklar dari permukaan PCB terukur 4,6 mm. Ganti seluruh saklar dengan spesifikasi sesuai aslinya. Saklar pengganti menggunakan model seperti ini. Buatan sub ukuran tinggi sesuai dengan saklar bawaan, jumlah pin 2 buah. Proses sedot timah harus hati-hati. Ada resistor SMD ukuran kecil, jangan sampai tersedot. Seluruh saklar pada PCB CD switch telah diganti. Sama halnya dengan saklar pada PCB fungsi,
ganti saklar sejumlah 29 buah LED iluminasi dengan bentuk unik. Kondisi masih normal. Semua saklar fungsi sudah diganti. Pastikan ketinggian saklar sama rata. Bersihkan sisa flux solder pada lapisan bawah PCB menggunakan thinner pembersih. Proses penggantian saklar fungsi selesai. Total saklar yang diganti sejumlah 34 buah. Modul rangkaian panel board atau panel display tidak ada masalah. Ada 3 komponen utama, yaitu PFD, sensor remote penerima, dan IC MB90M407PF strip G strip 150E1. Lanjut ke pemeriksaan mechanic tape player. Lepas skrup pengencang rangka mechanic tape sejumlah 6 buah. Kondisi mechanic tape bagian depan seperti ini. Head tape dan pinch roller tertutupi debu. Setelah dibersihkan, dapat kita lihat permukaan head tape dan pinch roller. Sepertinya head tape dan pinch roller masih normal dan layak pakai, tidak perlu diganti. Modul PCB mikrofon yang terletak di bawah mechanic tape nampak sangat kotor. Mechanic tape rancangannya sangat simpel namun memiliki performa tinggi. Terdapat beberapa sensor yang merupakan bagian dari kontrol fungsi mechanic tape. Salah satunya terdapat dioda foto, merupakan sensor putaran yang ditempatkan pada gear coupling. Saklar daun pada dek 2 terdapat 3 buah dan pada dek 1 terdapat 1 buah, merupakan sensor status kaset audio. Head tape pada dek 1 menggunakan sistem auto reverse atau pemutaran kaset bolak-balik dengan mode playback saja. Dek 2 juga sama, pemutaran kaset bisa bolak-balik dengan mode playback dan record. Untuk mode record dilengkapi dengan head hapus berdampingan dengan head utama. Head auto reverse terlihat bagian bawahnya seperti ini. Saat beralih arah, maka head akan bergerak berputar. Kondisi head dan pinch roller masih normal. Kita cukup bersihkan bagian permukaannya dengan cairan alkohol. Bersihkan kontak saklar daun dengan kontak cleaner. Tambahkan minyak pelumas pada batang kapstan. Perbaikan mechanic tape selesai. Berikutnya lakukan analisa kerusakan pada modul rangkaian utama, power amplifier, dan power supply. Lepas semua skrup pada mainboard dan dudukan pendingin power amplifier. PCB utama, power amplifier, dan power supply sudah terlepas.
Terdapat beberapa regulator tegangan pada PCB utama. Terdapat dua buah rectifier dengan dioda jembatan, masing-masing tegangan keluaran berbeda. D560 14,7 volt DC, D561 11,2 volt DC. Rectifier tegangan 14,7 volt untuk regulator tegangan 9 volt DC dan kipas pendingin power amplifier, sedangkan rectifier tegangan 11,2 volt untuk regulator tegangan 3,3 volt DC dan 5 volt DC. Ini adalah rangkaian preamplifier head dengan input dari dua head mekanik tape deck 1 dan deck 2. Komponen utama preamplifier head IC301 HA12237F, deck A or B select, playback or record, equalizer amplifier. Pada rangkaian master control terdapat sebuah kapasitor elektrolit dengan kondisi fisik tidak normal, kembung di bagian atas, marking di PCB C416 dengan kapasitas 2200 mikrofarad 63 volt. Kapasitor ini berfungsi sebagai filter tegangan 3,3 volt IC401 M3062 2MEP merupakan master control dari sistem perangkat ini. Lepas kapasitor C416 dan lakukan pengukuran terhadap kapasitas dan nilai ESR-nya. Ya, hasil ukur teridentifikasi dioda. Kapasitor sudah rusak parah, perlu diganti. Sebagai pengganti, kita pergunakan kapasitor dengan kualitas tinggi. Pergunakan merek Rubicon, kapasitas 2200 mikrofarad 6,3 volt. Kita uji dahulu kapasitornya. Oke, kapasitas terukur sesuai dengan tulisan di bodi. ESR sangat bagus. Berikut adalah komponen penting lainnya pada modul PCB utama. Soket terminal output untuk speaker subwoofer berada pada PCB utama, berdampingan dengan soket subwoofer sistem kontrol. Berikutnya ke proses pemeriksaan modul rangkaian power amplifier. Pada modul ini sudah termasuk rangkaian rectifier dan filter tegangan power supply. Terlihat ada dua buah dioda jembatan rectifier dengan tegangan keluaran marking V low dan V high. Power supply dengan tegangan output simetris. Terdapat kapasitor filter masing-masing dua buah untuk satu rectifier power supply. Kapasitor untuk V low kapasitas 4700 mikrofarad 50 volt. Tegangan keluaran power supply 40 volt DC simetris. Kapasitor untuk P high kapasitas 3300 mikrofarad 71 volt. Tegangan keluaran power supply 56 volt DC simetris. Power amplifier utama atau front speaker menggunakan IC 600 STK412-240M-E daya 215 watt x 2. Jadi total daya power amplifier front speaker 430 watt.
Relay speaker protector output power amplifier front speaker menggunakan tegangan kerja coil 12 volt DC, arus maksimal 5 ampere, saklar 2 induk. Power amplifier surround dan center menggunakan IC 801 STK 443 strip 090, daya output speaker surround 2x90 watt dan speaker center 85 watt, jadi total daya 265 watt. Terdapat 2 buah relay speaker protector pada output speaker surround dan center. Tegangan coil 12 volt DC, saklar 1 induk dan 2 induk untuk speaker surround. Power amplifier speaker subwoofer menggunakan IC 800 STK 433 strip 100 strip E, daya 210 watt. Relay dengan tegangan coil 12 volt DC, saklar 1 induk. Soket output speaker untuk masing-masing fungsi berbentuk seperti ini. Jadi jika kita ingin menghubungkan speaker selain bawaan Sony, maka harus menggunakan konektor pasangan soket ini atau memodifikasinya. Kondisi solderan pada kaki komponen rangkaian power supply dan power amplifier sebagian retak. Lakukan solder ulang pada kaki komponen yang rentan terhadap suhu tinggi. Tidak ada masalah pada komponen rangkaian power amplifier, seluruh komponen masih dalam kondisi normal. Bersihkan modul dari debu, cuci lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih. Lapisan bawah PCB sudah dibersihkan. Periksa ulang solderan pada IC power amplifier, jangan sampai ada short circuit. Berikutnya, periksa dan bersihkan kipas pendingin bagian intake. Baling-baling kipas banyak menempel debu, ini akan menjadi beban lebih bagi kipas untuk menghembuskan angin. Kipas dengan diameter 9 cm, tegangan kerja 12 volt DC. Lepas stiker kipas dan tutup bosingnya, berikan minyak pelumas pada bagian bosing kipas. Trapo power supply dengan bentuk dan bobot sangat berat, lilitan primer dengan jumlah pin 4 buah sebagai pilihan input tegangan AC. Sedangkan pada bagian sekunder terdapat 12 pin output untuk kebutuhan suplai tegangan kerja perangkat. Lilitan sekunder trapo terdapat 2 jenis, simetris dan single. Soket output tegangan sekunder trapo terdapat 2 buah untuk rectifier power amplifier dan papan rangkaian utama. Bersihkan kotoran yang berada di lapisan bawah PCB dan alas bawah casing.
Terdapat beberapa skring pengaman pada bagian output lilitan sekunder trapo. Ini adalah Ki 1264 2SB1565E yang berfungsi sebagai regulator tegangan minus 33 volt untuk suplai tegangan VFD atau vacuum fluorescent display. Kondisi solderan Ki 1264 retak perlu disolder ulang, termasuk kaki soket sekunder output trapo power supply. Kipas pendingin pengeluaran pada plat panel belakang juga perlu dibersihkan. Ini adalah PCB rangkaian efektor yang terhubung dengan rangkaian pada PCB utama. Pada PCB input primer trapo power supply terdapat relay dengan tegangan kerja 5 volt DC berfungsi sebagai saklar proteksi untuk input tegangan AC utama ke primer trapo power supply. Relay digerakkan oleh SMPS ini, sekaligus berfungsi sebagai sensor arus dan tegangan AC input. Pada panel depan terdapat satu modul rangkaian yang letaknya di bawah mechanic tape, yaitu rangkaian input mikrofon dan efek echo vokal. Lepas modul rangkaiannya dan bersihkan kotoran yang menempel pada PCB serta komponennya. Engsel dan pengait pintu kaset mechanic tape seperti ini. Agar awet, kita tambahkan pelumas pada gear engsel pintu kaset. Frame panel depan sudah kita cuci dengan air deterjen. Lakukan hal yang sama dengan aksesoris panel lainnya. Ini adalah modul tuner radio penerima AM/FM. Terdapat dua terminal antena input untuk frekuensi AM dan FM. Penalaan tuner menggunakan sistem PLL atau phase loop lock. Soket ini terhubung dengan bagian kontrol pada PCB utama.
Jika kita buka bagian plat pelindungnya, terlihat komponen di dalamnya seperti ini. Komponen utama tuner menggunakan IC LV23201. Ya, selanjutnya kita pasang kembali seluruh modul atau komponen pada posisinya masing-masing. Instalasi seluruh modul dan komponen sudah selesai. Berikutnya kita uji coba perangkatnya. Untuk memasang pintu DVD drive, sambil kita uji coba apakah tray CD sudah bisa terbuka dengan fungsi saklar. Aktifkan terlebih dahulu saklar powernya. Perangkat telah aktif pada mode input DVD. Ya, saklar fungsi panel CD telah berfungsi, tray drive CD telah bekerja dan bisa terbuka.
Berikutnya kita uji piringan tray CD-nya. Ya, susunan piringan tray CD telah sesuai dan bekerja dengan baik. Agar bisa diuji dengan speaker umum, kita cari soket bekas power supply komputer untuk dihubungkan dengan soket output speaker perangkat. Perhatikan polaritas pin soket speaker, jangan terbalik. Depan Masjid Al-Hikmah, Sukasari, Dawan, Subang. Inilah Radio RPS, radionya orang Subang, suaranya lantang lontrang. Tower Jabong Salam sapa langsung. merapat langsung ke Radio Muara Desa Subang. Alamat lengkapnya ada di Jalan Raya Cidahu nomor 5. tanaman keras seperti mangga, durian, rambutan, dan Inilah pengalaman para petani gunakan di Kalau di susu kan ya ayo biar ngoken kumaha kang kan si laut teh itu si udapuran nya yo seberapa kali pakai ku biasanya kubiosanya kemarin kan meser dua teh kemarin teh usia pare atau seberapa usia parete sampai oge ya nanti 2 bulanan 2 bulanannya Ya. seberapa nyemprot berarti seberapa kali nyemprot tidak update teh mun teu salah mah tiker mimi titik nol we di mimi titik man terus nepi lamurkeun abdi mah Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You'll go. Even
feel slow, you can still go. Even when there's no hope. June 30th, only 72 hours away, Hong Kong and the world are poised for one of the most historic moments of the closing century, the return of Hong Kong to Chinese rule after security for Tuesday's ceremonies. 3 security zones for land, sea, and air will be patrolled by an impressive armada. People, work with me. Your models look bitchy. Look like you haven't eaten in a week. Perangkat sudah bekerja normal, rapihkan dan pasang kembali plat cover perangkatnya, kencangkan dengan sejumlah skrup. Anyway, we may have to send him away. Something we can arrange. He's got aduh, bakal nyasap aing teh. Aduh, tapi untung itu aja jelema tuh berlubang tuh. Proses restorasi perangkat audio video Sony model HCD strip GN1100D telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Oke, para sobat, silakan di Lenoneria ada siapa di malam hari ini?